masa ke masa. Apa itu? Jauh di mata, dekat di hati. Tepat sekali. Jauh di mata, dekat di hati. Dan itu Alkitabiah. Kita coba lihat di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang 17. Di sana tertulis demikian. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Oke, sekarang mari kita coba lempar sebuah pertanyaan kritis. Kalau seseorang atau sesuatu itu sudah dekat di mata, nah berarti di hati akan semakin dekat atau malah menjadi jauh? Akankah ungkapannya menjadi dekat di mata, jauh di hati? Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini dan coba kita lihat keadaan sekeliling kita saat ini. Memasuki tahun 2021, kita masih berurusan dengan pandemi. Ya, karena pandemi ini tidak berhenti hanya dengan adanya pergantian tahun. Dan karena pandemi ini masih terus terjadi, kita pun masih belum juga bisa kembali beribadah seperti dahulu. Kita beribadah dalam jarak. Dari rumah kita masing-masing, kita beribadah melalui panduan tayangan kebaktian yang disiarkan dari dalam gedung gereja. Mungkin kita berpikir masih enak jadi orang Majus ya. Diundang datang menyembah Tuhan, tapi mereka bisa datang sungguhan, bersama-sama hadir di hadapan bayi Yesus. Namun sekarang kita masih harus lakukan ini, yaitu beribadah dari rumah. Bukan karena kita takut mati, tapi sebaliknya kita mau menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan karena kita kurang beriman, tapi sebaliknya dengan iman yang sungguh kita yakin bahwa Tuhan senantiasa buka jalan. Jadi pandemi sehebat apapun, katakanlah demikian, Allah kita lebih hebat. Tidak ada yang dapat membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Melalui hikmat yang Ia berikan kepada orang-orang, kita dapat berjumpa melalui ruang virtual. Dalam ibadah online, kita masih bisa melihat wajah mereka yang melayani saat itu. Dalam persekutuan-persekutuan yang dihadirkan secara online, katakanlah itu PIW atau persekutuan lainnya, kita pun masih bisa melihat wajah saudari-saudara kita satu persatu. Tentu selama mereka mau menyalakan videonya ya. Nah, karena itu menurut saya, ungkapan jauh di mata, dekat di hati saat ini tidak lagi cocok. Kita melihat dari dekat kok. Dan bahkan lebih dekat lagi. Hanya sejauh mata kita ini ke layar. Mata kita melihat semua prosesi liturgi yang sedang berlangsung. Mata kita juga melihat beberapa orang wajahnya lebih jelas satu persatu dibandingkan ketika kita bertemu dalam kerumunan. Kalau gitu pertanyaannya sekarang, bagaimana hati kita? Paulus mengungkapkan adanya suatu kedekatan dengan jemaat di Tesalonika, yaitu dekat di hati. Ia tidak hanya merindukan mereka, tetapi juga memikirkan mereka, peduli terhadap mereka, mengasihi mereka. Dan Paulus mengungkapkan itu melalui kata-kata dalam suratnya. Yang jauh baginya hanyalah jarak. Dan saat itu jarak terkait erat dengan penglihatan. Belum ada teknologi video streaming seperti sekarang ini. Jadi kalau semakin jauh sesuatu itu, semakin ia tidak dapat terlihat secara kasat mata. Kalau ibadah kepada Tuhan itu sudah dekat di mata, dekat di telinga, pertemuan kita dengan sesama kita juga makin dekat di mata dan dekat di telinga. Apakah kini giliran hati kita yang menjauh? Kita tak lagi punya kerinduan untuk beribadah. Kita tidak lagi mengasihi dan begitu peduli dengan sesama kita. Bahkan yang baru saja kita lihat dalam kebaktian tayangan minggu atau dalam persekutuan online. Mungkinkah kini giliran hati kita yang menjauh dari Tuhan dan dari sesama kita? Karena itu pastikan di hati kita letakkan begitu dekat, begitu erat wajah-wajah sesama kita. Di lubuk hati kita munculkan terus dorongan untuk beribadah. Dan tidak hanya melalui liturgi minggu, tetapi juga melalui liturgi kehidupan. Hari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Hati yang mungkin tidak pernah kita ketahui di mana letak persisnya, menjadi sesuatu yang Allah karuniakan pada kita, yang membuat kita dapat terhubung dengan Allah, dengan sesama. Bahkan jika kita adalah pribadi dengan disabilitas, yang tidak dapat melihat, atau tidak dapat mendengar, atau tidak memiliki keduanya, atau pikiran kita memiliki cara berpikir yang berbeda, tetap hati membuat kita merasakan Tuhan ada
Tuhan dekat. Dan sesama yang mengasihi dan kita kasih juga ada dekat-dekat dalam hati kita. Walau jauh di mata, jauh di telinga, jauh di jarak, tetapi tetap dekat di hati. Jadi kalau beberapa kita saat ini hanya jauh di jarak, tapi di mata dan telinga kita dekat dengan ibadah kita, dengan sesama kita, maka pastikan di dalam hati kita yang tersembunyi, kita lebih dekat lagi dengan Allah, dengan firman-Nya, dengan puji-pujian baginya. Kita lebih dekat lagi dengan sesama kita, dalam kepedulian kita, perhatian kita, dan dalam kasih kita. Salam rindu dari saya untuk kita semua. Bersyukur kita masih bisa bertemu walau ada jarak. Dan jika Tuhan berkehendak, saatnya nanti akan tiba. Jarak pun tidak lagi memisahkan persekutuan kita. Tapi sambil menunggu waktu itu tiba, mari kita mendekat dengan Allah, dengan sesama, melalui hati kita.